Tiga tersangka dugaan tindak pidana ITE dan pornografi dalam kasus grup pecinta sesama jenis di Lampung ditangkap. Tiga tersangka tersebut berinisial JS, HR, dan SR yang telah diamankan di Mapolda Lampung. Polisi juga turut menyita barang bukti 4 buah handphone dari para tersangka. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra. Halo rekan Bayu, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan media. Bahwasannya benar bahwasannya di Treskrimsus Polda Lampung telah mengamankan tiga tersangka kasus undang-undang ITE dan pornografi, yang mana ketiganya tersebut merupakan pelaku atau tersangka pria suka sama jenis, yang mana ketiga tersangka dugaan tindak pidana pornografi tersebut ditangkap oleh tim cyber di Treskrimsus Polda Lampung pasca kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat, yang mana tiga tersangka tersebut melakukan tindak pidana tersebut melalui jejaring media sosial, yakni melalui Facebook, yang mana dalam Facebook tersebut berdasarkan keterangan dari Treskrimsus Polda Lampung, Bapak Kombes Pol Dery Agung Wijaya, bahwasannya bermula dari grup WhatsApp tersebut, yang mana ditemukan ada sekitar 16.000 pengikut atau follower dari Facebook tersebut. Dan dari hasil laporan dari masyarakat, hingga akhirnya polisi menangkap ketiga tersangka tersebut. Dan tiga tersangka tersebut mereka berinisial JS, SR, dan HR, yang mana ketiganya ini merupakan warga Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Dan Kombes Pol Dery juga mengatakan bahwasannya ketiga tersangka tersebut awalnya membuat grup di Facebook hanya sebatas pertemanan pada tahun 2017 tersebut. Kemudian dari 2017 tersebut mereka memiliki komunikasi intens sehingga merubah nama tersebut dengan G Lampung, dan peran JS dalam kasus tersebut sebagai admin yang membuat grup dan membuat akun sebagai fasilitator. Sedangkan dua tersangka lainnya, SR dan HR, sebagai peserta, tapi ada pengiriman video asusila yang berbau pornografi. Jadi ada pengiriman berbau asusila pornografi, dan polisi mengamankan ketiga tersangka tersebut berkaitan dengan informasi dari masyarakat. Dan berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Dery Agung Wijaya, bahwasannya polisi telah menetapkan tersangka dengan dijerat pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 atau pasal 34 ayat 1 huruf A junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Mereka juga dikenakan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hingga saat ini ketiga tersangka tersebut sudah diamankan di Mapolda Lampung untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dan saat awak media menanyakan terkait apakah ada hubungannya dengan kasus di Bogor, apakah di Bogor, Kombes Pol Dery mengatakan bahwasannya hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap tindak pidana lainnya. Begitu rekan sudah dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, tabipun. Terima kasih Bu Kabid Humas, Pak Kasubdit, dan anggota siber serta rekan-rekan awak media atau media massa. Pada kesempatan ini kita
pada hari Senin 7 Juli 2025 akan melaksanakan ekspos kasus tentang dugaan tindak pidana ITE dan tindak pidana pornografi. Perlu kami jelaskan bahwa berawal dari informasi masyarakat, di mana masyarakat Lampung merasa resah dan ada beberapa informasi yang masuk ke kami tentang adanya beberapa akun yang tersebar di media sosial, di mana terdapat dua akun Gay Lampung dan akun Gay Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan penyelidikan dan melaksanakan patroli siber dan diketemukan beberapa akun yang setelah dilakukan penyelidikan mengandung unsur pornografi. Karena itu, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya kami berhasil melakukan penindakan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi, sehingga kita telah melakukan penyitaan kepada beberapa akun dan alat seluler yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan kemudian kami bisa mengamankan 3 orang, yang dimana yang satu berperan sebagai admin dan 2 sebagai berperan aktif dalam menyebarluaskan berita ataupun konten yang berbau pornografi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan untuk akun tersebut saat ini sudah tidak aktif dan beberapa ataupun yang berada di akun sudah tidak bisa diakses. Karena itulah mungkin kami baru melaksanakan eksosnya pada hari ini. Untuk beberapa barang bukti, kami telah mengamankan alat seluler untuk transaksi. Kemudian ada beberapa akun ataupun berita yang kami jadikan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan ini. Untuk para tersangka, kami kenakan pasal 27 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 subsidiar, pasal 34 ayat 1 huruf A junto, pasal 50 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 4 ayat 1 junto, pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan saat ini yang bersangkutan atau 3 orang masih dalam tahap penyidikan dan saat ini sedang dilakukan proses pengembangan untuk kedepannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.